Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kelas 6 yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita kembali dalam pelajaran kita, pelajaran akidah pada semester yang kedua. Ya, ini pada pelajaran yang ke-14 kalian bisa membuka pada buku kalian, yakni pada pembahasan atau bab hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul kita yang harus kita tunaikan. Baik, langsung saja. Hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa menyimak dalam buku yang sudah dibagikan pada semester kedua tentang hak-hak Rasulullah. Silahkan dibuka dan dicari. Yang pertama, wajib atas umat manusia untuk mencintai beliau, yaitu mencintai Rasulullah. Bahkan kita wajib mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada segala sesuatu, bahkan termasuk kepada diri kita sendiri. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu harus paling tinggi, paling besar dibandingkan cinta kita pada orang tua kita, cinta kita pada keluarga kita, bahkan terhadap cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena beliaulah yang mana Allah mengutus beliau untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, mengajarkan manusia kepada hidayah. Nah, dan ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan atau perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Dalam ayat ini, anak-anakku sekalian, bahwasanya Allah melarang kita mencintai keluarga kita, harta kita, ya, sampai-sampai menyamai atau bahkan mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini terdapat perintah untuk kita menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai cinta yang tertinggi. Baik. Yang kedua, hak Rasulullah yang wajib kita tunaikan membenarkan seluruh berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang masuk akal atau tidak. Artinya bisa kita fahami ataukah mungkin pemahaman kita kurang. Bisa kita saksikan dengan indera kita ataukah tidak. Wajib diyakini kebenarannya. Semuanya wajib kita meyakini itu adalah benar. Meskipun apa yang diberitakan Rasulullah, yang dikabarkan oleh beliau itu belum terjadi. Sebab ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Baik, sehingga seluruh apa yang dikabarkan oleh Rasulullah pasti benar dan harus kita yakini kebenarannya. Kemudian yang ketiga, kita wajib mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wajib bagi umat manusia mentaati Rasul, dan banyak sekali ayat Al-Quran yang menegaskan kewajiban ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur Rasul, wala tubtilu a'malakum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kamu merusakkan pahala amalan-amalanmu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah, wala tawallau anhu wa antum tasma'un." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling, meninggalkan
dalam keadaan kamu mendengar perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka ini perintah, ya, hak Rasulullah yang wajib kita tunaikan. Kita taat kepada tuntunan Rasulullah, perintah-perintah Rasul. Yang keempat, anak-anak sekalian, hak-hak Rasulullah adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan syariatnya beliau, bukan dengan kebid'ahan atau membikin mengada-adakan perkara baru dalam agama kita. Yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah kita tinggalkan, meskipun itu dianggap baik oleh manusia. Ya, maka kita wajib beribadah, ibadah kita itu kita sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, pernah berkata, ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengamalkan amalan-amalan baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Sungguh petunjuk atau sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam telah cukup bagi kalian. Maka dari sini cukup kalau kita beragama, beramal soleh, mengerjakan suatu ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang kelima, anak-anakku sekalian, mencintai ahlul bait dan para sahabat beliau. Kita wajib mencintai Rasulullah, ya, dan keluarganya dan para sahabat beliau. Mencintai ahli bait dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan cinta yang wajib. Barang siapa yang membenci ahlul bait, keluarga beliau atau sahabat beliau, padahal mereka telah diridai oleh Allah, berarti dia telah membenci Nabi kita Muhammad SAW, baik secara langsung maupun tidak. Sebab cinta kepada beliau itu sangat berkaitan erat dengan cinta kepada mereka, keluarga beliau. Di antara ahlul bait adalah putra-putri dan istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Aisyah, Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, la tu'zini fi Aisyah fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Janganlah kalian menyakitiku dalam perkara Aisyah. Sesungguhnya wahyu tidaklah turun kepadaku dalam keadaan aku berada di baju istri-istriku selain Aisyah. Artinya di sini larangan, ya, larangan untuk mencela, mencemooh keluarga beliau, istri beliau, para sahabat beliau. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang telah Allah jamin dengan surga. Barakallahu fiik. Kemudian yang keenam, anak-anakku sekalian, kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk giat bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di hari Jumat kita bersolawat dengan salawat yang disyariatkan, yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Demikian pula ketika kita mendengar nama beliau kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Ini adalah beberapa hak yang wajib kita tunaikan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Nanti silahkan kalian mengerjakan tugas yang ada pada buku kalian, buku panduan kalian. Berkenaan tentang hak-hak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugasnya latihan soal. Terdapat 4 soal yang kalian kerjakan. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.